Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama Bapak David Suhadian, pelajaran instalasi penerangan listrik untuk kelas 11 TITL ya. Pada kesempatan ini materi yang akan kami sampaikan yaitu untuk instalasi penerangan satu pasa ya. Mungkin kalian sudah memahami ya, pernah memasang ataupun mengetahui cara-cara memasang instalasi penerangan satu pasa ya. Pada kesempatan ini, pada video yang kami sampaikan sekarang ya, yaitu instalasi penerangan satu pasa di sini ya, ada mengenai kompetensi dasarnya yaitu memahami instalasi penerangan satu pasa sesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik yang disingkat dengan PUIL ya. 4.1-nya yaitu menerapkan instalasi penerangan satu pasa sesuai Peraturan Umum Instalasi Listrik ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan ruang lingkup instalasi listrik satu pasa menurut PUIL. Yang kedua, mengaplikasikan simbol-simbol pada gambar instalasi penerangan yang nanti akan dipraktekkan ya. Kalau kalian sudah situasi ini sudah normal kembali ya, kita akan bertatap muka mengikuti praktek ya instalasi ya. Instalasi penerangan satu pasa di sini yaitu instalasi penerangan satu pasa menurut PUIL. Yang kedua, standarisasi notasi nama dan simbol instalasi penerangan ya. Itu untuk konteks PCL-nya ya. Sini ada kalian sudah mengetahui yaitu tujuan dari Peraturan Umum Instalasi Listrik di Indonesia adalah melindungi manusia terhadap bahaya sentuhan dan kejutan arus listrik ya. Yang kedua, keamanan instalasi dan peralatan listriknya. Yang ketiga, menjaga gedung beserta isinya dari bahaya kebakaran akibat gangguan listrik ya. Yang keempat adalah menjaga ketenaga listrikan yang aman dan efisien ya. Selain ketentuan pada PUIL tersebut, ada ketentuan lain yang wajib ya dipenuhi dalam pemasangan instalasi yaitu setiap instalasi harus ada rencana instalasi yang disetujui ya. Yang kedua adalah instalasi listrik harus dirancang ya, dipasang, dipelihara sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya kebakaran dan mencegah kebakaran yang disebabkan oleh konsleting listrik ya. Biasanya kebanyakan yang kebakaran itu ya yang diakibatkan oleh konsleting listrik ya. Peralatan dan yang ketiga adalah peralatan dan kelengkapan listrik yang dipasang harus memenuhi standar ya, tanda pengenalnya ataupun nama dan logo pembuat tegangan dan daya arus pengenalnya ya, daya teknis yang disahkan oleh SNI ya. Pemenuhan tersebut diketentukan oleh PUIL ya. Di sini yang terbaru adalah PUIL 2011 ya. Yaitu harus baik dalam keadaan berfungsi, dipilih sesuai penggunaan dan tidak boleh dibebani melebihi kemampuan ya. Yang keempat, instalasi listrik harus dilengkapi proteksi atau pelindung ya, untuk keselamatan proteksi kejut arus ya, terutama termal dan arus lebih ya. Di sini ada juga proteksi tegangan lebih ya. Yang kelima adalah instalasi listrik yang baru dipasang atau mengalami perubahan
harus diperiksa, diuji, bila perlu dicoba sebelum dioperasikan. Ya. Jadi kalian sudah direncanakan, ya, sudah dirancang, atau setelah itu harus diperiksa, diuji, dicoba sebelum dioperasikan terlebih dahulu yang memenuhi ketentuan PUIL, ya, yang diberi sertifikat. Ya, itu pelaksanaannya. Ya. Ini mengenai instalasi listrik di sini, ya, ada 3 syarat, ya, memiliki yang tidak boleh diabaikan satupun, ya, di dalam instalasi penerangan satu pasar, yaitu syaratnya itu adalah syarat ekonomis, ya. Syarat ekonomis dikatakan apabila harga keseluruhan instalasi listrik tersebut, ongkos pemasangan, ongkos pemeliharaan harus semurah mungkin, rugi daya listrik yang hilang serendah mungkin. Oleh karena itu, instalasi listrik harus direncanakan sesederhana mungkin agar alat-alat yang dipakai sedikit, mudah pemasangannya dan pemeliharaannya, serta rugi-rugi daya sekecil mungkin. Ya. Sedangkan di sini rugi daya untuk instalasi penerangan satu pasar adalah 2%. Ya. Yang kedua, yaitu syarat keamanan. Syarat keamanan yaitu di sini apabila tidak membahayakan bagi manusia, terjamin benda-benda sekitarnya, ya, dari kerusakan akibat adanya gangguan listrik. Gangguan listrik di sini seperti gangguan tegangan lebih, ya, atau beban lebih, ya, dan gangguan hubung singkat dan sebagainya yang akan menyebabkan kebakaran maupun kecelakaan yang lainnya. Untuk mengamankan instalasi listrik tersebut dari kerusakan akibat gangguan di atas, maka pada instalasi listrik harus dipasang alat-alat pengaman, ya, alat pengaman instalasi yang sesuai. Misalnya satu adalah sikring, ya, MCB juga bisa, atau pemutus-pemutus hubungan yang digerakkan oleh relay, ya. Ini sangat aman sekali untuk instalasi listrik tersebut, ya. Tadi yang kedua syarat ekonomis, terus yang kedua syarat keamanan, yang ketiga adalah syarat keandalan, ya. Syarat keandalan di sini, ya, kelangsungan kerja suatu instalasi listrik dapat dicapai, ya, apabila instalasi listrik direncanakan sedemikian rupa sehingga kemungkinan terputusnya atau terhentinya aliran listrik sangat kecil, ya. Kalau masih terjadi gangguan yang mengakibatkan terhentinya aliran listrik, maka gangguan tersebut harus mudah dan cepat diatasi, ya, atau diperbaiki, ya. Di sini ada gambaran-gambaran khusus, ya, yang mengenai di sini untuk syarat kehandalan, yang terutama yang untuk yang memiliki produsennya yaitu PLN, ya, atau perusahaan kelistrikannya, perusahaan listrik negara, sampai ke pemakaian dan konsumen, ya. Komponen yang dari tanggung jawab di sini yang ditanggung jawabkan oleh dari PLN, ya, ada beberapa, terutama di sini ada alat pengukur ataupun alat pengukur dan pembatas yang disingkat dengan APP, ya. Alat pengukur dan pembatas APP adalah nama lain dari KWH, ya, yang disebut dengan KWH meter, kilowatts hours meter, ya, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur, mencatat besarnya pemakaian energi listrik dari pelanggan, ya. APP ini dimiliki oleh PLN, oleh negara, ya, yang dipinjamkan kepada pelanggan, ya, terdiri dari KWH pembatas arus. KWH meter di sini berfungsi sebagai pencatat energi yang digunakan, ya. Sedangkan MCB-nya berfungsi
sebagai pembatas arus sekaligus pengaman terhadap rangkaian instalasi. Ya, itu yang diberikan oleh PLN, yaitu APP dan MCB-nya. Ya, KWH meter tempat penyambungan saluran masuk pelayanan ya ke instalasi konsumen. Saat ini APP tersedia dalam 2 jenis ya, yaitu KWH meter analog dan KWH meter digital, yaitu yang disebut dengan prabayar ya, atau diisinya oleh pulsa ya. Di sini ada perbedaan antara KWH meter analog dan KWH meter prabayar ya, ataupun digital, yaitu satu sistem pembayarannya ya. Sistem pembayarannya kalau KWH analog di sini pasca bayar, sedangkan KWH meter digital yaitu prabayar ya. Perbedaan yang kedua adalah pengukuran meter, penggunaan energi listrik. Kalau KWH meter analog di sini perlu pencatatan petugas ya, kalau setiap tanggal dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 untuk itu ada petugas ya yang mencatat ya berapa KWH yang dipakai dalam 1 bulan terakhir ya, sedangkan KWH meter itu tidak perlu pencatatan ya dari petugas, los aja karena sudah ada tanda bila mana di KWH meter digital ataupun prabayar, kalau pulsanya sudah habis sudah ada tanda ataupun alarm ya, maka harus diisi kembali ya oleh pulsa ya. Perbedaan yang ketiga adalah jika terlambat membayar. Nah, di sini mungkin cara pembayarannya itu harus didenda ataupun kena sanksi ya. Tapi KWH meter analog di sini listrik tetap hidup ya. Kalaupun di sini belum bayar pada saat tanggal 20 ya, listrik tetap hidup. Sedangkan pada KWH digital ya bisa mati sewaktu-waktu, bisa sore hari, malam hari ya, ataupun dini hari. Kalau pulsa habis ya udah tinggal meninggalkan ya mati aja ya, walaupun di situ ada alarm untuk menunjukkan tanda pulsa sudah habis ya. Perbedaan yang keempat antara KWH meter analog dan KWH meter digital yaitu penunggakan pembayaran. Nah, di sini para konsumen yang biasanya menunggak, nah, di sini bisa pembayarannya bulan depankan sehingga ada 1 bulan, 2 bulan, ke-3 bulannya baru dibayar. Nah, itu tidak ada pemutusan. Nah, kalau KWH meter digital tidak ada penunggakan pembayaran ya. Habis diisi menyala lagi ya. Itu adalah perbedaan antara KWH digital dan KWH analog ya. Nah, di sini ada syarat-syarat untuk pemasangan KWH meter adalah sebagai berikut. 1. KWH meter yang dipasang harus sesuai dengan paket yang dipesan oleh pelanggan. Ya. Maksudnya di sini untuk pemesanan paket di sini ada beban R1, R2 rumah tangga ataupun di sini yang disubsidi ataupun non subsidi ya. Dayanya yang terpasang di sini ada 400 volt ampere, 900 volt ampere dan 1300 volt ampere ya. Yang kedua adalah KWH meter harus menggunakan terminal bila kabel yang dipasang berbeda. Misalnya kabel berbahan aluminium sedangkan kabel instalasi rumah yaitu tembaga. Itu harus menggunakan terminal yang beda ya. Yang ketiga, KWH meter harus sudah diterak ataupun diuji ya, dan disegel resmi oleh perusahaan kelistrikan, yaitu yang kita tuju di sini adalah PLN ya. Yang keempat, KWH meter harus tersedia terminal pembumian ya, istilahnya adalah grounding ya, pada bagian konduktor terbuka ya. Yang kelima, KWH meter dipasang pada tempat yang sudah dilihat
ataupun dijangkau guna untuk pencatatan dan pemeriksaan dari pihak PLN, ya. Dan data KWH meter tertera jelas nama pembuat, merek dagang, daya voltase, dan data-data yang lainnya yang terpasang pada KWH yang ada di depan rumah, ya. Itu materi yang kami sampaikan untuk instalasi penerangan satu fasa. Itu tadi mengenai PUIL, yang kedua syarat-syarat instalasi listrik, yang ketiga adalah perbedaan KWH meter dan KWH meter analog dan KWH meter digital, ya. Itu pembelajaran yang dari kami, ya. Cukup sekian. Nanti kita lanjutkan lagi dari video-video yang lainnya mengenai PUIL, ya, mengenai komponen-komponen tentang instalasi listrik satu fasa, ya. Cukup sekian. Bila mana ada pertanyaan-pertanyaan, ya, tolong dikirimkan lewat WA kepada guru MGMP daripada TIPL Kelistrikan, khususnya instalasi penerangan listrik, umumnya untuk instalasi yang lainnya. Cukup sekian. Bapak aturkan terima kasih. Jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan juga selalu cuci tangan. Jaga. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.